Halo, perkenalkan saya Kevin. Saya Tuli dan saya bekerja sebagai barista di sini. Halo, perkenalkan nama saya Irfan. Saya Tuli dari lahir. Sekarang saya anggota DPC Gerkatin Balikpapan, Ketua Bidang Olahraga dan Kepemudaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda. Panggilan isyaratnya seperti ini. Saat ini saya kerja di Grand City. Saat ini Dinda bertindak sebagai Ketua DPC Gerkatin Kota Balikpapan. Bagaimana diskriminasi tuli yang ada? Coba saya mau ceritakan beberapa contohnya ya. Contohnya, ketika ada dua orang tuli sedang duduk di tempat makan, lalu banyak orang di sekitarnya, dan ketika ngobrol, orang-orang dengar tersebut melihat tuli yang sedang berbicara dengan bahasa isyarat, lalu memperolokkan dengan gestur seperti ini. Nah, tuli yang sedang berbicara itu tadi merasa bahwa ada orang yang membicarakan mereka itu tadi. Nah, seharusnya teman-teman dengar yang membicarakan tuli tersebut itu langsung datang dan menghargai bahwa teman tuli tidak bisa berbicara secara oral. Jadi harus menghormati cara berkomunikasi teman-teman tuli dengan memakai bahasa isyarat. Karena teman-teman dengar tersebut harus memiliki pikiran yang terbuka bahwa itu adalah identitas tuli. Yang kedua, ketika bertemu di sekolah. Ketika teman tuli dan teman dengar berteman di sekolah, lagi duduk-duduk. Nah, teman dengar melihat tuli dan merasa tidak suka dari ekspresi dan dari gerakan. Padahal teman tuli tersebut mau berteman dengan teman dengar yang lainnya. Tapi teman dengar tersebut merasa dia tidak suka dan langsung menolak. Nah, itu sama halnya dengan pembulian dan diskriminasi terhadap tuli. Nah, sekarang apa perbedaan antara istilah tuli dan tunarungu? Nah, yang pertama, tuli itu artinya apa? Itu adalah identitas untuk teman-teman tuli. Karena tuli itu ada bermacam-macam dan anggota tubuhnya normal dengan teman non-disabilitas lainnya. Nah, lalu memiliki bahasa tersendiri, yaitu bisindo. Nah, yang kedua, tunarungu, arti yang pertama tuna adalah rusak. Yang kedua, rungu itu adalah suara untuk pendengaran, dan itu aksesnya adalah ABD, alat bantu dengar. Nah, bahasanya yang dipakai oleh teman-teman tunarungu adalah SIBI, sistem bahasa isyarat. Berbeda dengan teman tuli. Nah, untuk teman tuli, itu bahasa yang membuat mereka nyaman adalah bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Jadi perbedaan tersebut harus saling menghormati. Di Indonesia, ada dua bahasa isyarat yang digunakan oleh teman tuli, yaitu SIBI adalah Sistem Bahasa Isyarat Indonesia menggunakan abjad sebagai panduan bahasa isyarat dengan satu tangan. Sedangkan bisindo
adalah bahasa isyarat Indonesia menggunakan kedua tangan sebagai upaya komunikasi antar pengguna bahasa isyarat. Di setiap daerah yang ada di Indonesia, bisa jadi Bisindo menyesuaikan dengan kearifan lokal yang ada pada daerah tersebut. Jadi, teman-teman perlu tahu bahwa setiap daerah di Indonesia punya bahasa isyaratnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Widya Sartika, biasa dipanggil Widi. Saya selaku owner dari Unurti Coffee Flow 10. Alasan saya kenapa meng-hire teman tuli adalah yang pertama, saya peduli ya teman-teman dengan kondisi teman tuli yang sulit untuk mencari pekerjaan di Balikpapan khususnya. Karena kita tahu bahwa angka pekerjaan itu untuk teman dengar pun gitu ya, itu masih sulit gitu didapatkan, apalagi teman tuli yang tamatannya SLD. Jadi begitu mereka mendapat pekerjaan yang dalam kondisi menengah ke bawah seperti itu, biasanya mereka dapat pekerjaan seperti buruh ataupun mereka bekerja di balik layar gitu. Nah, saat ini saya mempunyai teman kebetulan JBI, yaitu Kak Astrid, yang membantu saya untuk membantu teman-teman tuli bisa beraktivitas gitu ya di awal dengan melakukan pelatihan dulu selama 3 hari. Setelah itu ternyata teman-teman tuli dapat beradaptasi dengan mudah dan cepat, sehingga saya berani untuk meng-hire teman-teman tuli untuk bekerja di kafe saya seperti itu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Astrid. Mungkin harapan saya untuk teman-teman tuli yang saat ini ada di Balikpapan, yaitu yang pertama agar teman-teman tuli bisa mendapatkan kehidupan yang layak di kota Balikpapan. Seperti itu contohnya, ketika mereka mencari pekerjaan, tidak ada penolakan, lalu tidak ada diskriminasi, karena sebenarnya kemampuan teman-teman tuli dan teman-teman dengar lainnya itu kurang lebih sama. Seperti itu. Dan oleh sebab itu mungkin bridging untuk mereka dapat memiliki pekerjaan yang layak serta kehidupan yang sama, setara dengan teman-teman non-tuli lainnya. Yang kedua adalah ketika teman-teman tuli ini ingin mencari kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu harapannya agar para pihak sekolah, institusi pendidikan, dan penyedia layanan edukasi itu agar dapat memiliki akses untuk diberikan kepada teman-teman tuli. Seperti itu contohnya mungkin JBI, akses teks, yang mungkin itu adalah merupakan salah satu jembatan teman-teman tuli tidak takut untuk mencari kesempatan pendidikan, melanjutkan kuliah, dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang terakhir mungkin agar Kota Balikpapan dapat menjadi kota yang ramah disabilitas, menyediakan akses juru bahasa isyarat melalui orang dengar yang bisa berbahasa isyarat, khususnya Bisindo ya, agar bisa dipahami oleh teman-teman tuli untuk lebih baik lagi untuk menerima informasi.